Pada awal abad ke-16, di sebuah perkampungan dekat Selat Malaka, hiduplah seorang pemuda yang kemudian dikenal sebagai Enrique Maluku. Nama aslinya tak banyak tercatat dalam sejarah, tetapi ia berasal dari Kepulauan Nusantara, mungkin Sumatera atau Maluku. Sejak kecil, Enrique tumbuh di tepi laut, belajar tentang angin, ombak, dan bintang sebagai penunjuk arah dari para pelaut yang singgah di kampungnya. Pada tahun 1511, pasukan Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka. Dalam peristiwa itu, banyak penduduk yang ditangkap dan diperbudak, termasuk Enrique. Ia kemudian dijual kepada seorang kapten Portugis bernama Ferdinand Magellan, yang saat itu masih mengabdi pada Raja Portugal. Magellan melihat sesuatu yang berbeda pada pemuda ini, ia cerdas, cepat belajar, dan memiliki bakat dalam bahasa. Enrique mulai memahami bahasa Portugis, Spanyol, serta berbagai dialek Nusantara. Ia menjadi penerjemah pribadi Magellan dan menemaninya dalam perjalanan ke Eropa. Ketika Magellan beralih kesetiaan kepada Raja Spanyol, ia berambisi mencari jalur pelayaran baru menuju Kepulauan Rempah-Rempah, Maluku. Pada tahun 1519, Magellan memulai ekspedisi dengan 5 kapal dan lebih dari 200 awak. Enrique ikut serta sebagai penerjemah dan pemandu, membantu komunikasi antara pelaut Eropa dan penduduk asli yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Setelah berbulan-bulan melintasi Samudra Atlantik, mereka menemukan sebuah selat yang kini dikenal sebagai Selat Magellan di ujung Amerika Selatan. Dari sana, mereka memasuki Samudra Pasifik yang luas dan mencapai Filipina pada Maret 1521. Di sini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Enrique mulai memahami bahasa penduduk setempat. Ini menandakan bahwa ia mungkin berasal dari wilayah yang tidak jauh dari sana, dan tanpa sadar, Enrique telah hampir menyelesaikan perjalanan mengelilingi dunia. Di Pulau Mactan, Magellan terbunuh dalam pertempuran melawan Lapu-Lapu. Setelah kematian tuannya, Enrique menuntut kebebasan, sesuai dengan janji Magellan sebelumnya. Namun, para perwira Spanyol menolak membebaskannya, karena mereka masih membutuhkan jasanya sebagai penerjemah. Tak lama setelah itu, Enrique menghilang dari catatan sejarah. Beberapa teori mengatakan bahwa ia melarikan diri dan bergabung dengan penduduk lokal. Ada juga yang berpendapat bahwa ia berhasil kembali ke tanah kelahirannya, menjadikannya orang pertama yang mengelilingi dunia bahkan sebelum awak kapal Spanyol yang tersisa tiba kembali di Eropa pada 1522. Meskipun namanya tidak sepopuler Magellan, kisah Enrique Maluku adalah bukti bahwa orang Nusantara telah berlayar jauh sebelum bangsa Eropa datang. Ia bukan hanya saksi sejarah tetapi juga bagian dari perjalanan besar yang mengubah dunia. Hingga kini, misteri tentang nasib akhirnya masih menyelimuti kisahnya. Namun, satu hal yang pasti, Enrique Maluku adalah pelaut Nusantara yang jejaknya telah mengelilingi dunia.